Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini sedikit kita berbicara tentang murid-murid dari Syekh Ahmad Khatib Sambas. Para jamaah yang dirahmati Allah, Syekh Ahmad Khatib Sambas adalah ulama Sambas, Kalimantan Barat, Indonesia. Dia menggabungkan dua thariqah besar pada saat itu. Thariqah Qadiriyah yang didirikan oleh Syekh Ahmad Khatib Sambas dan Thariqah Naqsyabandiyah yang didirikan oleh Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi. Sehingga dia disebut sebagai pendiri, pelopor Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Lalu dia mengajarkan Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah yang biasa disingkat dengan TKN itu di Makkah, di Masjidil Haram. Disitulah tempat pengajiannya. Murid-muridnya dari berbagai macam negeri belajar kepada Syekh Ahmad Khatib Sambas, terutama dari daerah Nusantara, yaitu Indonesia. Salah satu muridnya yang dikenal sampai saat ini adalah Syekh Abdul Karim Al-Bantani. Jadi Syekh Abdul Karim Al-Bantani itu berguru kepada Syekh Ahmad Khatib Sambas. Ketika Syekh Ahmad Khatib Sambas di masa umur sudah lanjut, maka dia memberikan mandat kepada Syekh Abdul Karim Al-Bantani untuk melanjutkan kemursydannya, melanjutkan pengajaran thariqah. Tetapi setelah Syekh Abdul Karim meninggal, pada saat sebelum dia meninggal, dia tidak memandatkan kepada wakil atau khalifah-khalifahnya, sehingga khalifah-khalifahnya yang berbagai daerah itu mengajarkan menjadi mursyid tersendiri. Sehingga tidak heran mursyid dari Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah itu cukup banyak. Karena setiap khalifah atau wakil talqin itu mempunyai murid, diteruskan oleh muridnya masing-masing. Kemudian muridnya yang lain adalah Syekh Tolhah Al-Cireboni. Nah, di situ nanti dilanjutkan. Yang sangat besar pengaruhnya pada saat itu adalah Abah Anom. Sehingga dengan kemursydan Abah Anom tersebut, penyebaran Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah di berbagai daerah, provinsi, dan malah sampai ke negeri-negeri tetangga, Malaysia, Thailand, dan sebagainya. Sehingga Thariqah Qadiriyah pengamalnya itu cukup meluas sampai ke luar negeri. Ini adalah jasa dari mursyid TKN, yaitu Abah Anom. Kemudian
murid-murid yang lain, Syekh Ahmad Hasbu atau Hasbullah Al-Maduri, kemudian diteruskan oleh murid-muridnya, dan banyak menyebar di Jawa Timur, di Jawa Tengah, dan daerah-daerah lainnya. Demikian juga Syekh Abdul Karim Al-Bantani, banyak diteruskan oleh murid-muridnya, dan banyak pengamal di daerah Jawa Timur dan Jawa Tengah maupun daerah-daerah yang lainnya. Nah, kemudian murid Syekh Ahmad Khatib Sambas, terutama tempat kelahirannya yaitu Sambas. Jadi ada juga dari Sambas itu belajar kepada Syekh Ahmad Khatib Sambas ke Makkah. Ada 3 yang dapat kita ketahui. Mungkin itu ramai, tapi yang melanjutkan itulah yang tampak, karena diteruskan oleh muridnya. Kalau yang tidak diijazahkan untuk melanjutkan, nah itu barangkali kita banyak yang tidak mengenalnya. Di antara yang melanjutkan, yang menyebarluaskan Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah di Kabupaten Sambas adalah 2 muridnya itu. Yang pertama adalah Syekh Muhammad Sa'ad Selakau Sambas. Jadi Syekh Muhammad Sa'ad Selakau Sambas inilah yang mengajarkan Thariqah Qadiriyah di sekitar Sambas dan sekitar-sekitarnya. Di daerah Singkawang, Bengkayang, Sungai Duri, Sungai Kunyit, sampai seterusnya, Mempawah, itu banyak orang belajar kepada Syekh Muhammad Sa'ad. Di daerah Pemangkat. Kemudian muridnya yang satu lagi, yang memang kelahiran Sambas, tapi keturunan datuknya itu adalah orang Filipina, yaitu Datuk Cane. Siapa orangnya yang melanjutkan pengajaran Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah adalah Syekh Nuruddin. Syekh Nuruddin Tekarang Sambas. Nah, ini Syekh Nuruddin ini di masa hidupnya dia penasehat kerajaan Sambas, kerajaan Islam Sambas. Dan Syekh Nuruddin ini mengajarkan di rumahnya, yaitu di Tekarang. Jadi banyaklah orang-orang di sekitar situ, dari Palu, dari Teluk Kramat, dari Sambas, daerah lain-lain, belajar kepada Syekh Nuruddin. Jadi alhamdulillah sampai sekarang